7.4 itu mengenai substitusi yang merasionalkan ya. Jadi kita langsung lihat aja bagaimana penjelasan untuk substitusi yang merasionalkan. Nah, substitusi yang merasionalkan di sini nanti integrannya itu ataupun yang di dalam integralnya itu melibatkan bentuk akar pangkat n dari ax plus b ya, yang pertama, dan yang kedua adalah yang melibatkan bentuk akar dari a kuadrat dikurang x kuadrat, akar dari a kuadrat ditambah x kuadrat, dan juga akar dari x kuadrat dikurang a kuadrat. Nah, jadi nanti ada dua jenisnya seperti ini. Kita akan lihat satu persatu. Kita mulai dari yang pertama dulu. Oke, yang integrannya itu melibatkan bentuk akar pangkat n dari ax plus b. Nah, kalau misalnya kita ketemu dengan suatu bentuk integran yang memunculkan akar dari akar pangkat n dari ax plus b, kita akan mensubstitusikan ataupun menghilangkan akarnya ini dengan cara menggantikan u, sebagai akar pangkat n dari ax plus b. Ya, kita berikan u sebagai akar pangkat n dari ax plus b. Nah, contohnya misalnya yang nomor 1 ya, ada ini integral dari dx per x dikurang akar x. Jadi tujuan kita adalah menghilangkan bentuk ini nih, akar x-nya. Gitu. Nah, sama nomor 2 juga gitu, ada integral, ya kan, x, akar pangkat 5 dari x plus 1 pangkat 2. Ini bukan x pangkat 5 ya, ini akar gini. Maksudnya ini misah. Ini yang satu kesatuan, terus ini x-nya sendiri gitu ya. Bukan x pangkat 5, enggak. Nah, ini nanti kita mau kerjain, saya ke notes-nya aja langsung. Jadi ya, untuk yang nomor 1 terlebih dulu, untuk yang merasionalkan. Oke, dalam hal ini solusinya diberikan sebagai berikut. Kita hilangkan bentuk akarnya. So, kita gunakan pemisalan, yaitu u sama dengan akar x. Ya, u sama dengan akar x. Terus sudah gitu, di di sini kita ada ini kan, ada si x-nya kan, ada x-nya. Nah, jadi kalau misalnya u adalah akar x, maka untuk u kuadrat tentu dia sama dengan si x ya gitu. Maksud saya nanti pakai substitusi x itu saya akan menggunakan u pangkat 2. Dan cara ini cukup menguntungkan. Kenapa? Karena untuk menentukan si dx-nya atau mencari substitusi terhadap dx-nya, ini kita bisa turunkan si u pangkat 2 sama dengan x sehingga didapat 2u ya, 2u du kan gitu kan, diturunkan terhadap u, dan ruas kanan diturunkan terhadap x. Jadinya dia dx. Oke. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa gampang menentukan integralnya, yaitu untuk integral dari dx per x dikurang akar x ini akan sama dengan atau ekuivalen kan? Gitu ya. Untuk dx kita bisa substitusi dengan 2u du ya. Saya bisa tuliskan 2-nya di luar integral, kemudian saya tuliskan u du. Oke, per. Nah, sekarang saya punya ini, x dikurang akar x. X-nya saya substitusi dengan si ini ya, u kuadrat ya, u kuadrat. Oke, kemudian si akar x-nya saya substitusi dengan si u, jadi dikurang u. Oke. Nah, dalam hal ini saya nggak boleh meletakkan variabel apapun selain u. Jadi semuanya ini harus u. Nah, sekarang kita bisa kerjain. Ini bisa saling membagi dengan u kan? Saling dibagi dengan u ya. Oke. Saling dibagi dengan u, maka apa yang kita dapat? Here you go. 2 integral dari yang di sini jadi du per u kuadrat bagi u sama dengan u pangkat 1 gitu ya, dikurang 1. Oke, ini udah mudah untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena kita tinggal mengintegralkan 1 per u negatif 1, yang kalau misalnya kalian sudah tahu sebelumnya bahwa ini akan menjadi len mutlak dari u negatif 1 plus c. Ya. Len mutlak dari u negatif 1 plus c. Karena dengan cepat kita sebenarnya bisa langsung kasih ini ya. Misalnya ini jadi pemisalan P. P sama dengan u negatif 1, dp sama dengan du kan gitu ya. Jadi kan kita sebenarnya mengintegralkan 1 per P. Integral dari 1 per P berarti kan len mutlak P. P-nya substitusi aja sama si u kurang 1. Len mutlak u kurang 1. Oke? Gitu ya. Jadi bisa langsung dengan cepat. Oke? Nah, sekarang gini.
ini tuh hasil akhirnya masih dalam bentuk U, kita harus menjadikan dia ke X, kembalikan lagi dia ke bentuk X. Berarti gunakan U ini yang disubstitusikan tadi, jadi sama dengan akar X gitu kan, sehingga hasil akhirnya adalah 2 ln mutlak akar X kurang 1 plus C. Nah ini udah selesai. Oke, 2 ln mutlak akar X kurang 1 plus C. Demikian pengerjaan untuk yang soal nomor 1. Saya kembali ke slide-nya. Oke. Nah, sekarang yang kalau soal nomor 2 gimana? Gimana cara ngilangin akarnya? Tentu dengan menggunakan pemisalan U juga gitu kan. Dan menggunakan pemisalan U juga. Nah, kita langsung aja kerjain ke soalnya. Balik lagi ke notes-nya tadi mana? Oke. Udah ditulis di sana. Nah, untuk yang satu ini sebagai solusi kita gunakan pemisalan. Oke, kita gunakan pemisalan. Apa yang kita misalkan di sana? Hilangkan bentuk akarnya kan gitu tadi ya, hilangkan bentuk akarnya. Dalam hal ini saya memisalkan U itu sebagai X tambah 1 pangkat 1/5. Dengan kata lain, biar nanti lebih oke, sama aja sih sebenarnya 1/5. Nah, dengan kata lain gini, akar pangkat 5 dari X plus 1 itu saya misalkan dengan U. Walaupun sebenarnya di sini dia jadi 2, ada pangkat 2-nya gitu ya, tapi kan nggak masalah, saya mau bikin dia jadi U sama dengan akar pangkat 5 dari X plus 1, nggak masalah. Oke, nah terus udah gitu, ini menjadikan U pangkat N ataupun U pangkat 5 sebagai apa? X plus 1 kan? U pangkat 5 sebagai X plus 1. Nah, dari sini kita cari DU-nya. Oke, kita cari DU-nya. Maksud saya turunkan ya si U ini tadi sehingga didapatkan persamaan untuk menentukan DX-nya. DX-nya nanti mau diganti jadi apa gitu. Di sini saya pakai si U pangkat 5, ini saya turunkan terhadap U, maka saya punya 5 U pangkat 4 DU. Dan yang di sebelahnya jadi apa? DX ya. Jadi DX. Oke. Nah, terus jangan lupa tadi ini di bawah akar kan? Di bawah akar ini kan pangkat 2 tadi kan? Kalau misalnya nanti kalian mau gunakan ini di soal kan gininya ini kan, saya kasih tanda aja untuk yang di bawah akar. Ini adalah X tambah 1 pangkat 2/5 toh. Atau ini akan menjadi U pangkat 2. Oke, ini akan jadi U pangkat 2. Gitu ya. Ini jadi U pangkat 2 karena X tambah 1 pangkat 1/5 adalah U. Maka U pangkat 2-nya adalah X tambah 1 pangkat 2/5. Kali 2 kan, 1/5 kali 2 jadinya 2/5 gitu lah. Kita balik-balikin aja sebenarnya ini. Nah, terus satu lagi untuk X-nya, saya bisa pakai seperti ini ya. Saya memanfaatkan dari yang ini, dari U pangkat 5. Oke, jika diketahui U pangkat 5 adalah X plus 1, maka X-nya apa? Iya, 1 dikurang U pangkat 5. Kebalik, sorry. U pangkat 5 dikurang 1. Oh, jadinya ngaco sih. Iya, X-nya sama dengan U pangkat 5 dikurang 1. Oke, X-nya nanti saya ganti sebagai U pangkat 5 kurang 1. Nah, kita kembali ke integralnya. Maka bentuk di atas, ya, bentuk dari integral X, kemudian ada X plus 1 pangkat 2. Di luarnya ada 5. Ini adalah integral dari, masukin X-nya. Ya, U pangkat 5 kurang 1, gitu kan? Dikali dengan ini yang di bawah akar, dan pangkat 2/5 ini adalah U pangkat 2. Good. Sudah selesai tugas kita belum? DX-nya. DX-nya tadi apa? Ini kan? 5U pangkat 4 DU. Oke, kita rapiin dulu yang di dalam ini integran-integrannya. Berarti kita akan mengintegralkan
5-nya saya bisa keluarin dulu nih. 5-nya bisa dikeluarin. U pangkat 5 ketemu U pangkat 2 ketemu U pangkat 4. 5 plus 2 plus 4 sama dengan 11. U pangkat 11, good. Terus udah gitu, 1, negatif 1 lah ya, tapi nanti aja dikaliin dengan negatif, it's okay. 1 ketemu dengan U pangkat 2 ketemu dengan U pangkat 4. Berarti U pangkatnya dijumlah 2 plus 4 sama dengan 6, negatif U pangkat 6, good. Terus apa nih? Oke, kita tinggal mengintegralkan si U pangkat 11 dan U pangkat 6. 5 dikali, what is it? 1 per? Yep, 12. U pangkat 12 kurang 1 per 7. U pangkat 7 ya? Yep. Oke, plus J. Oke, apakah sudah selesai? Belum, karena masih dalam U. Berarti sekarang kita substitusilah U-nya dengan yang di atas tadi kamu punya. What is your U? X plus 1 pangkat 1/5. Oke, berarti nulisnya gini aja ya. 5, sebenarnya terserah mau bagaimana penulisannya. Kita bisa tuliskan seperti ini juga boleh ya. 5 per 12 dikali dengan U-nya tadi. Saya lupa mulu. X tambah 1 pangkat 1/5. Kalau U adalah X tambah 1 pangkat 1/5, berarti U pangkat 12 adalah X tambah 1 pangkat 12/5 ya? Iya. Kan gitu kan, pangkat 1/5 terus kalikan dengan 12. Negatif 5 per 7. Oke, kalau U adalah X tambah 1 pangkat 1/5, maka U pangkat 7 adalah X tambah 1 pangkat berapa? Iya, 7 per 5 plus C. And that's it. Oke, sudah selesai. Untuk yang nomor 2. Ya, jadi balik lagi ya penyelesaiannya. Kalau misalnya dia ada di bawah akar, hilangkan dulu bentuk akarnya. Gunakan pemisalan dengan U. Dan harus sedemikian sehingga nanti pemisalannya ini membuat cara kerja kita itu efisien. Oke, kita balik lagi ke slide-nya. Ini dia. Nah, untuk yang bentuk yang kedua, masih tentang integral yang merasionalkan. Dalam hal ini nanti dia melibatkan bentuk akar dari A kuadrat negatif X kuadrat, akar dari A kuadrat plus X kuadrat, kemudian akar dari X kuadrat negatif A kuadrat. Nah, kalau yang seperti ini ada penjelasannya sebenarnya. Ini kalau seperti diberikan oleh tabel substitusi trigonometri. Nah, jadi artinya nih gini ya, ini saya kasih singkatnya aja. Kalau ketemu bentuk yang seperti ini, akar dari A kuadrat negatif X kuadrat, gunakan substitusi X sama dengan A sin theta, dan penyederhanaan dari si akar A kuadrat negatif X kuadrat ini akan sama dengan A cos theta. Sama halnya dengan yang ini juga gitu. Akar dari A kuadrat plus X kuadrat, penyederhanaannya nanti menjadi A secant theta, di mana pemisalan X-nya gunakan A tangen theta. Oke, gunakan A tangen theta. Nah, yang terakhir, kalau misalnya bentuknya seperti ini, X kuadrat negatif A kuadrat, ini akan bisa disederhanakan sama bentuknya dengan yang satu ini. Positif negatif A tangen theta. Positif negatif A tangen theta. Ya, jadi yang saya kasih merah-merah ini ceritanya sama, ekivalen bentuknya. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan, jadi Bu, bagaimana, kapan kita menggunakan positif, kapan kita menggunakan negatif, tergantung tetanya. Ingat bahwa ini ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran keempat. Oke, yang di sini semua bernilai positif. Sebenarnya bernilai positif. Kalau yang di sini hanya sin yang bernilai positif. Jadi selain sin dia akan bernilai negatif. Artinya ketika kamu di kuadran pertama, theta akan bernilai positif. Ketika kamu di kuadran kedua, nanti tetanya akan bernilai negatif. Karena kan dibatasi 0 sampai dengan pi kan. Ini 0, ini pi. Oke, nah jadi tergantung tetanya. Theta ini apa? Theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh si sumbu X positif. Oke, sumbu X positif.
Bisa aja theta itu sudut yang dibentuk oleh sumbu X positif dengan sisi miring dari suatu segitiga. Jadi nanti mungkin segitiganya di sini. Oke, tapi titik originnya di 00 ya. Nah, ini nanti kita anggap sebagai si theta. Oke, nah tapi biar lebih mudah pemahamannya, karena kalau misalnya ngelihat rumus bulat seperti ini saja mungkin kalian akan bingung. Kita lihat dulu penjelasannya sebentar, saya ke notes-nya. Oke. Saya bikin halaman baru aja lah ya. Nah, bentuk pertama tadi kan, kita punya bentuk pertama ada yang melibatkan bentuk dari A kuadrat dikurang X kuadrat. Oke, kita lihat bentuk pertama. Ya, melibatkan bentuk akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat. Gimana cara mengingatnya dan bagaimana cara memahaminya gitu ya. Let's say kita punya segitiga. Kita punya segitiga. Yang kayak gini. Oke, siku-sikunya di sini. Sudah? Nah, kalau mengikuti teorema Pitagoras, ya, Pitagoras berkata apa? Bahwa sisi miring akan sama dengan akar dari jumlah kuadrat sisi tegak dan sisi mendatarnya, kan gitu kan, pada satu segitiga. Tapi karena bentuk yang pertama ini melibatkan A kuadrat dan juga X kuadrat, ini berarti bahwa ini saya kasih theta, jangan lupa ya, ini tetanya selalu di sini nanti. Oke, ini akan membawa kita kepada konsep mengenai pencarian sisi dari yang ini kan, yang mendatarnya. Oke. Sisi dari yang mendatarnya, bagaimana bisa tahu dari sisi yang mendatarnya? Oke, saya berikan ini sebagai A dan yang satu ini sebagai X. Ya, ini sebagai A, yang ini sebagai X. So, yang kita cari, ya, yang kita mau otak-atik itu di sini, A kuadrat dikurang X kuadrat. Kan sisi ini kan dicari dengan rumus A kuadrat dikurang X kuadrat, kan gitu kan? Oke, nah, dalam hal ini, kalau menentukan si tetanya, menentukan si tetanya itu caranya adalah bagaimana? Diketahui ada sisi depan dari di depannya theta dan ada sisi miring A. Depan per miring itu kan pakai sinus kan gitu kan. Sebelum kita nentuin ininya, nentuin tetanya, tentu kita harus beranjak dari fungsi trigonometrinya terlebih dulu ya. Jadi ceritanya itu kita nentuin yang mana gitu, kesamaan yang mana nih yang mau digunakan. Nah, dalam hal ini kita tadi mau menggunakan yang namanya sinus. Berarti gini, sin theta itu adalah depan per miring, so X per A. Oke. Sin theta adalah X per A, sehingga kesamaan yang digunakan untuk X-nya nanti gunakan persamaan A sin theta. Oke. A sin theta. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau mau menentukan yang ini, yang tadi kita mau cari tadi, akar dari A kuadrat negatif X kuadrat ini bagaimana? Nah, ini bisa kita manfaatkan kesamaan yang diberikan oleh X dan A. Ya, X dan A. Dalam hal ini, X dan A ini berarti kan keterkaitannya itu harusnya, keterkaitan itu harusnya kita hubungkan dengan A-nya, dengan konstantanya, karena itu akan lebih efektif cara kerja kita kan gitu kan ya. Jadi harus kita kaitkan dengan si A-nya. Artinya theta ini kita bekerja dengan sisi samping
dan sisi miring. Kita tahu bahwa sisi samping dan sisi miring itu kaitannya dengan cos ya, dengan cos theta kan gitu kan, dengan cos theta. Oke, sebentar sebelum saya ngerjain yang akar ini, saya mau bikin keterhubungan dengan cos theta-nya dulu. So, kita punya cos theta, keterkaitannya itu adalah samping per miring. So, akar dari A kuadrat dikurang S kuadrat per miring per A. Yang menjadikan untuk menentukan akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat, ini kayak Q, nanti kalian salah nulis. A kuadrat dikurang X kuadrat, maka ini akan sama dengan apa? A cos theta ya. Cos theta. Kayak gitu. Oke, bisa ya? Itu yang nomor 1, bentuk pertama. Nah, bentuk yang kedua. Oke. So, ini bentuk 2. Kita tetap gambar lagi ya segitiganya, tapi tadi rumusnya apa kalau yang bentuk kedua? X kuadrat plus A kuadrat ya, akar dari X kuadrat plus A kuadrat. Akar dari X kuadrat plus A kuadrat. Oke, kalau ini kita gambar dulu segitiganya. Seperti ini dia. Nah, sama tetanya tetap di sini. Saya tetap tuliskan teta di sebelah sini. Oke, nah terus udah gitu saya mau pakai ini X-nya, ini A-nya. Ya, ini X-nya, ini A-nya. Terus ini adalah akar dari X kuadrat plus A kuadrat. Sisi miring sama dengan akar dari kuadrat mendatar plus kuadrat yang tegak, sisi yang tegak. Oke, nah kalau seperti ini kita mau mencari keterkaitan untuk si X dan juga akar X kuadrat plus A kuadrat. Ya, untuk X-nya terlebih dulu, kira-kira persamaan yang bisa dimanfaatkan ini konsep apa nih? Ya, tentu kita memanfaatkan A-nya ya, X terhadap A-nya kan gitu kan. Depan dengan samping. Depan dengan samping, tangan ya. Oke, tangan theta sama dengan X per A. Sehingga untuk menentukan X-nya, kamu pakai A tangen theta. Good. A tangen theta. Nah, sekarang yang ininya nih, yang mau dicari tadi akar dari X kuadrat tambah A kuadrat. Tapi dalam hal ini, keterkaitan yang digunakan itu harus terhadap A-nya. Ya, jadi kamu melibatkan fungsi untuk yang sisi miring dengan sisi samping. Samping dengan miring. Oke. Kalau ada yang bilang cos, it's okay. Cos theta sama dengan apa? Samping. Samping apa? A per miring. Akar dari X kuadrat plus A kuadrat. Oke. Tapi sebenarnya gini. Jangan pakai cos di sini. Ini akan ekuivalen dengan secant theta. 1 per cos theta itu sama dengan secant theta. Berarti persamaanmu ini bisa dibalik, yang ruas kanan ini. Bisa kita bikin menjadi apa? Akar dari kita bisa bikin dia menjadi akar dari ini ya, sama dengan gitu kan, X kuadrat plus A kuadrat dibagi A. Oke, itu lebih gampang. Sehingga nanti kalau misalnya kita disuruh mencari akar dari X kuadrat plus A kuadrat, ini akan sama dengan A secant. Iya, A secant theta. Oke, sama dengan A secant theta. Nah, itu kesamaannya nanti kamu bisa pakai untuk mencari substitusinya. Nah, yang terakhir adalah yang melibatkan bentuk. Ini kayaknya nggak muat, kita lebarkan saja. Yang melibatkan bentuk nomor 3. Oke, bentuk 3 itu yang melibatkan bentuk sebagai berikut, yaitu
akar dari X kuadrat kurang A kuadrat. Oke. Nah, kalau kayak gini, segitiganya seperti yang tadi digambarkan juga. Segitiganya demikian ya. Oke. Tetanya di mana? Tetanya tetap di sini. Saya tetap gambarkan dia di sana. Terus sudah gitu apa nih? Oke, ini X-nya, ini A-nya. Ini X-nya, ini A-nya. Oke. Nanti bedain ya, yang A kuadrat kurang X kuadrat dengan X kuadrat kurang A kuadrat itu, bedanya itu di meletakkan X dengan A. Ya, X dengan A. Kalau yang dibentuk yang pertama tadi, A-nya kan sebagai sisi miring ya. A-nya sebagai sisi miring. Kalau yang di sini, A-nya sebagai sisi yang mendatar. Oke, nanti kalian lama-lama akan terbiasa juga dengan hubungan antara satu dengan yang lainnya yang diberikan di sini. Oke. Nah, sekarang untuk X-nya terlebih dulu. Untuk X-nya terlebih dulu itu kita punya kalau untuk theta ya, kita bisa memanfaatkan yang diberikan oleh A. Oke, kita bisa memberikan yang diberikan oleh A. Jadi yang mau dicari itu untuk fungsi tetanya adalah yang ada sisi miring dengan sisi datar. Miring dengan samping. Miring dengan samping. Kira-kira berarti pakai apa ya? Cos bisa. Kalau bilang cos juga boleh, atau bilang secant juga langsung nggak masalah sebenarnya. But ya kalau mau pakai cos nggak apa-apa, kita pakai cos aja. Cos dari theta adalah samping per miring. Untuk secant dari theta adalah X per A. Sehingga nanti untuk persamaan X-nya kamu bisa pakai A secant theta. Oke? Gitu ya. X-nya adalah A secant theta. It's okay. Nah, sekarang kalau yang di bawah akar jadi apa, Miss? Gitu kan. Yang di bawah akar ini berarti kita bikin keterkaitannya dengan A. Sorry, tadi saya belum tulis ya. Ini harusnya ya kan. X kuadrat kurang A kuadrat. Keterkaitannya dengan A berarti depan dengan samping. Depan dengan samping. Pakai tangen aja kan. Oke, tangen berarti tangen theta sama dengan akar dari X kuadrat dikurang A kuadrat dibagi A. Sehingga untuk penyederhanaan akar dari X kuadrat dikurang A kuadrat kamu bisa pakai kesamaan A tangen theta. Gitu ya, A tangen theta. Nah, perlu saya ingatkan kalau di buku itu dia pakainya T. Kalau di sini kita pakainya theta, tapi sebenarnya sama aja maknanya. Oke, nanti ini dipelajari lagi ya lebih lanjut ya, masing-masing harus bisa memahami bagaimana menentukan keterkaitan antara satu fungsi dengan fungsi yang lainnya. Oke, kita ke slide-nya dulu. Kita ke slide-nya di sana. Tadi udah ya dijelasin yang akar dari A kuadrat kurang X kuadrat sama dengan A cos theta, hasil penyederhanaannya, dan akar dari A kuadrat plus X kuadrat sama dengan A secant theta dan seterusnya. Dan untuk substitusi X-nya bisa menggunakan A sin theta untuk bentuk pertama, X-nya sama dengan A tangen theta untuk bentuk kedua, dan X-nya sama dengan A secant theta untuk bentuk yang ketiga. Oke, kita lanjut lagi. Kalau gitu, ada soal latihan di sini. Ya, soal latihannya bilang tentukan integral dari dx per akar dari 9 plus x pangkat 2. Oke, integral dari akar gitu kan ya. Integral dari seperakar 9 plus x pangkat 2 dx. Oke, kita ke notes aja. Kayaknya tadi saya udah coba tulis juga. Ini dia. Sebagai solusi. Kita gunakan yang tadi, yang konsep dari trigonometri yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita boleh pakai segitiga biar lebih gampang pemahamannya. So, ini dia segitiganya. Ini theta. Oke. Dalam hal ini kita mau mengotak-ngatik si akar dari ya, 9 plus X kuadrat. A-nya apa nih? Kalau A kuadratnya sama dengan 9, berarti A 3 ya. A-nya 3. Oke, kalau gitu saya bikin pakai konsep tangen gitu. Tangen tetanya
saya gunakan depan per samping. Berarti saya pakai depannya ini, sampingnya A tadi ya, yang sama dengan 3. Yang A sama dengan 3. Sehingga tangen tetanya itu adalah X per 3 ya. X per 3. Oke, karena konsepnya sih sebenarnya gini, gunakan A itu sebagai penyebut, sebagai pembaginya gitu loh. Biar lebih gampang nanti kalian, biar nggak tukar-tukar yang mana A, yang mana X gitu kan. Apakah A-nya menjadi miring, apakah A-nya menjadi tegak gitu, ataupun mendatar. Nah, itu konsepnya sebenarnya pemahaman yang diberikan oleh gambar sebenarnya bisa sih ya. Kan? Next. So, tangen theta sama dengan X per 3. Saya akan gunakan X-nya ini sebagai 3 tangen theta. Oke. Nah, terus bagaimana dengan yang ini? Yang akar dari 9 plus X pangkat 2. Akar dari 9 plus X pangkat 2. Tapi sebelum ke sana kita cari DX dulu lah ya. 3. Turunan tangen, second kuadrat ya. Theta D, theta. Oke. Kita sekarang mau menyederhanakan si ininya nih. Si 9 plus X pangkat 2 yang jadi hipotenusa di sini. 9 tambah X pangkat 2. Oke. Kalau gitu kita boleh pakai sifat apa tuh? Terhadap A ya, terhadap A. Terhadap A saya boleh pakai, kan ada miring, terus ada samping. Samping dengan miring. Cos bisa? Cos atau secant sih antara satunya. Yang mana kira-kira? Samping per miring. Wait. 9. Samping per miring. Secant ya. Miring per samping ini. Ya, maksud saya gini loh. Secant theta sama dengan miringnya apa? Akar 9 plus X pangkat 2. Samping. No. Ini jadi cos dong ya kan? Kebalikannya kan kalau secant. So, secant theta sama dengan 3 per akar dari 9 tambah X kuadrat. Oke. Sisi miring per samping kan? Kebalikannya ya. Miringnya tadi apa? Akar 9 plus X kuadrat, sampingnya adalah 3. Oke, so ini kan ya yang tadi kita mau cari. Akar 9 plus X kuadrat ini sama dengan 3 secant theta. Oke. Nah, kalau gitu udah bisa kita kerjain integralnya, bahwa yang tadi di soal integral dari dx per akar dari 9 tambah X pangkat 2 sama dengan apa? Dx-nya adalah 3 secant kuadrat theta d theta. Kemudian yang di bawah akar adalah 3 secant theta. Ada yang bisa dicoret-coret di sana? 3 dengan 3. Oke, 3 dengan 3 ya. 3 per 3 sama dengan 1. Secant kuadrat dengan secant kuadrat theta dengan secant theta juga bisa saling cancelasi. So, sekarang saya punya integral dari secant theta d theta. Integral secant theta apa? Ln mutlak? Iya. Secant theta ya? Plus tangen theta. Tangen. Plus C. Oke, apakah sudah selesai? Belum, karena ini masih dalam bentuk theta. Jadi harus dibalikin lagi. Ya. Tadi sudah diketahui bahwa secant theta ini ya, kita bisa pakai ini, kesamaannya ini. Saya kasih warna yang lain. Oke. Terus tangen theta apa dong? Kebetulan tadi di sini udah ada nih tangen theta. Kok yang ini. Tangen theta X per 3 ya kan? Udah tinggal substitusi. Sama dengan ln mutlak dari berikan secant theta, so it's
akar dari 9 plus X kuadrat per 3, kan tangen theta apa tuh? X per 3, oke. Plus C. Sebenarnya sampai sini udah oke, udah cukup jawabannya. Tapi kalau mau dibikin lebih rapi silahkan, karena len itu bisa dirapiin lagi ya. Jadi gini deh, len mutlak dari akar, karena sama-sama penyebutnya 3, 9 tambah X kuadrat plus X per 3, 3, ini ditambah dengan C. Kalau misalnya basis dibagi, berarti sama dengan pengurangan kan gitu kan. Basisnya dibagi berarti sama dengan pengurangan. So, len mutlak dari akar 9 tambah X kuadrat. Ini masih di bawah akar, ini juga di bawah akar. Ditambah X, dikurang len 3 plus C. Oke, len 3 dianggap konstanta, boleh disatukan dengan C-nya sendiri, jadi len akar dari 9 plus X pangkat 2 plus X mutlak. Ya, bisa diganti dengan K. Konstantanya itu dianggap K. But itu sama aja sih sebenarnya. Kalaupun mau ditulis C lagi nggak masalah. Oke. Nah, itu untuk soal yang tadi yang nomor 1. Sekarang kita ke soal yang nomor 2. Nah, ini soal yang nomor 2 ini gini. Kita nanti pakai kesamaan yang trigonometri juga. Tapi sebelum ke kesamaan trigonometri, ini nggak bisa langsung dikerjain. Tapi harus dilakukan dulu yang namanya kuadrat sempurna. Nah, jadi tipe soal yang seperti ini kadang keluar bentuk kuadrat sempurna. Cari dulu kuadrat sempurnanya. Oke, gimana caranya? Kita ke notes-nya saja. Ini dia. Nah, ini solusinya ya tadi ya. Oke. So, kita bekerja dari si X kuadrat. Kita bekerja dari si X kuadrat ditambah 2X ditambah 26. Oke, X kuadrat ditambah 2X ditambah 26. Nah, yang harus dilakukan di sini adalah melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Masih ingat caranya? Bentuk kuadrat sempurna. Oke. Caranya itu ingat aja rumus ini ya, B per 2A pangkat 2. Ini jangan lupa, ini selalu kalian ingat untuk mencari yang namanya bentuk kuadrat sempurna. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya gini, tadi kita udah punya X kuadrat tambah 2X tambah 26 nih, ya kan? Nah, bentuk ini akan ekivalen dengan X kuadrat tambah 2X tambah, coba cari B per 2A pangkat 2. B-nya kita berapa? 2 kan? Ya, B kita berapa? 2. 2A, 2 kali 1. Oke. Pangkat 2. 2 per 2 sama dengan 1. 1 pangkat 2 sama dengan 1. Maka jumlahkan dengan 1. Terus udah gitu biar seimbang ruas kiri ruas kanan tambah berapa ini? Iya, 25 ya. Oke, 25. Nah, kalau gitu kuadrat sempurnanya jadi apa? Kuadrat sempurnanya adalah X tambah 1 pangkat 2 tambah 25. Gitu? Sama ya, yang di atas dan yang di bawah. Nah, setelah dari sini, setelah dari sini kita gunakan pemisalan. Ya, kita gunakan pemisalan. Dalam hal ini saya pakai si ininya. Si siapa namanya ini? Maksud saya gini loh. Tadi kan kita ceritanya mau ngitung ini kan. Integral dx per akar x kuadrat plus 2x plus 26. Ini tuh saya mau bikin jadi integral dx per akar dari x kuadrat. Bukan x kuadrat dong. X plus 1 pangkat 2 tambah 25. Iya, gitu. Nah, maksud saya, ini tuh saya mau pakai sifat yang tadi diberikan oleh kesamaan segitiga itu tadi ya. Jadi, saya gunakan U-nya sama dengan X tambah 1. Oke, U-nya sama dengan X tambah 1. Dan DU-nya adalah DX. DU sama dengan DX. Oke. Nah, jadi yang saya mau integralkan ini kan ceritanya jadi gini. Integral dari DU per akar dari
U pangkat 2 plus 25. Ya nggak? U pangkat 2 plus 25. Nah ini bisa menggunakan yang tadi pakai trigonometri. Kalau misalnya kamu gambarkan segitiganya seperti ini dia, ini theta. Oke. Kemudian ini sisi miring adalah U kuadrat tambah 25. Oke. Berarti ini nanti pakai yang ini ya. Depan persamping kan? Depan persamping. Samping sebagai penyebut saya gunakan dia 5. Depannya adalah si U. Nah, berarti itu pakai kesamaan tangen. So, tangen theta saya adalah, semoga kelihatan. Tangen theta saya adalah depannya yaitu U per 5. Terus udah gitu, si ininya yang akar ini sebenarnya yang jadi poin ininya, intinya gitu kan. So, yang jadi akar ini saya pakai, ini ada samping, ada miring kan. Miring per samping. Oke, kita pakai apa di situ? Secant tadi ya. Secant, oke. So, secant theta adalah samping saya tadi 5. Kok samping? Samping per miring kos ya. Miring per samping kan? Miring per samping, oke. Akar dari U kuadrat tambah 25. Ini faktor umur kayaknya ya, per 5. Nah, jadi maksudnya gini, yang di bawah akar ini kan 5 secant theta kan. 5 secant theta sama dengan akar dari U kuadrat plus 25 di bawah akar. Yang menjadikan persamaan kita tadi, ini tadi saya kasih ke sampingnya aja. Integral dari, DU, DU-nya juga harus dalam bentuk theta. Ya kan? Kita kan ceritanya ini nanti kerja dengan theta. Oke. So, berarti kita ini aja manfaatin aja yang ini. Tangen theta kan tadi diketahui U per 5. U-nya apa dong? 5 tangen theta, good. So, DU-nya adalah 5 secant kuadrat theta. D theta. Oke, so DU-nya adalah 5 secant kuadrat theta D theta. Lalu, yang di bawah akar, ini ya, 5 secant theta. Ada yang bisa dihapus, dicoret. 5 tentu saja bersama dengan 5. Terus si ini ya, si secant-nya. Secant terhadap secant, sehingga nanti tinggal 1 secant di sana. Oke, jadi yang kita integralkan adalah secant theta d theta. Oke, secant theta d theta. Saya butuh lebih luas lagi nih kayaknya. Sebentar ya. Oke, so here you go. Integral dari secant theta adalah, kayaknya tadi sama rumusnya itu. Ln mutlak. Ya. Secant theta plus tangen theta plus C. Tapi kembali lagi, ini jadi kayak substitusi 2 kali ya. Karena theta kan hubungannya dengan U. But it's okay lah. Ln mutlak dari apa? Secant theta tadi adalah si ini akar dari U kuadrat plus 25 per 5. Terus tangen theta apa? Ini ya, U per 5 plus C. U sendiri adalah, kita ke atas dulu, X plus 1. Oke, berarti jadi kayak gini dia hasil akhirnya. Ln mutlak dari akar dari X plus 1 pangkat 2 plus 25 per 5 ditambah X plus 1 per 5 plus C. Udah gini aja udah bisa. Terlalu panjang nanti kalian makin pusing. Oke, kalau mau disederhanakan dengan dikurang ln 5 ya itu terserah kalian lah. Tapi kalau udah kayak gini udah oke. Gitu ya. Oke, ini dia bagian pertama untuk sesi ini. Bagian kedua untuk sesi ini di 7.4. Nah, kita kembali lagi ke slide-nya. Kayaknya habis ini nanti kita mau bahas 7.5 integral fungsi rasional. Nah, untuk yang 7.4 sekian dulu. Semoga boleh bermanfaat, dan kalau misalnya ada salah
yang saya ucapkan ada yang salah atau perlu dikoreksi, mohon kasih tahu sama saya ya. Gitu ya. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.